puasa kita kali ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa kali ini kita bisa sharing-sharing yuk terkait bagaimana sih menjadi seorang tenaga kependidikan yang kolaboratif dan responsif akan kebutuhan SDM di dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, kalian pada tahu gak sih apa itu kolaboratif dan responsif? Mungkin dua istilah ini sudah familiar di telinga kalian. Lanjutnya kita membahas terkait apa itu kolaboratif dan responsif dan bagaimana seorang tenaga kependidikan mengaplikasikan kedua sifat ini di dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tenaga administrasi merupakan salah satu atau seseorang yang ditugaskan oleh pimpinan untuk membantu serta melakukan pelayanan administrasi dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder yang ada di sekolah, tentunya seorang tenaga kependidikan harus memiliki beberapa sikap seperti halnya kolaboratif dan responsif. Sejauh ini, pelayanan teknis yang diberikan oleh seorang tenaga kependidikan di dalam instansi lembaga pendidikan memang cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa seseorang ataupun yang lain dari tenaga kependidikan yang kurang memiliki sikap kolaboratif dan responsif akan kebutuhan maupun keluhan SDM di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi kita nantinya ketika kita menjadi seorang tenaga kependidikan ataupun saat nanti kita menjadi seorang pemimpin untuk memperhatikan bagaimana seorang tenaga kependidikan agar memiliki sikap yang kolaboratif dan responsif. Selanjutnya, mari yuk kita bahas terkait kedua sifat tersebut. Nah, sikap kolaborasi ini merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang ataupun tenaga kependidikan dalam melakukan interaksi dengan rekan kerja lainnya sehingga di situ dapat terjalin sebuah kerjasama yang baik sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam lingkup tugasnya dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kolaborasi di sini tidak hanya difokuskan kepada sebuah kerjasama saja, akan tetapi bagaimana seorang tenaga kependidikan memiliki kepedulian atau saling menghormati terhadap rekan kerja lainnya, saling peduli atau saling membantu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, sikap kolaborasi ini bagaimana kita mampu bersosialisasi dengan rekan kerja lainnya sehingga di situ akan timbul sebuah kerjasama yang baik, karena ketika kita sudah melakukan suatu bentuk kolaborasi di sini dari beberapa ide akan ditampung sehingga nantinya segala bentuk permasalahan yang ada di dalam ketika kita mengerjakan tugas akan terselesaikan dengan baik atau dengan mudah. Selanjutnya, apa sih sikap responsif itu? Responsif di sini yaitu merupakan ketanggapan kita ataupun kepekaan kita untuk membantu seseorang. Nah, di mana seorang tenaga kependidikan di sini harus bersikap responsif. Artinya, ketika ada guru ataupun siswa yang membutuhkan atau memiliki keluhan, seorang tenaga kependidikan di sini wajib membantu, karena memang pada hakikatnya seorang tenaga kependidikan di sini memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder yang ada di sekolah seperti halnya guru maupun murid. Jadi menurut saya dapat disimpulkan bahwasanya dua sifat ini yaitu kolaboratif dan responsif ini merupakan sikap yang harus ada di dalam seorang tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kolaboratif, kita harus melakukan kerjasama dengan rekan kerja lainnya sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, sikap responsif yaitu tanggap atau kita memiliki kesadaran untuk membantu orang lain seperti halnya guru maupun para siswa dalam mengatasi berbagai keluhan ataupun kebutuhan yang mereka inginkan dari kita. Itulah pengertian dari sikap kolaboratif maupun responsif. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih nilai-nilai yang mampu diterapkan oleh seorang tenaga kependidikan selama ia mengemban tugas di suatu instansi lembaga pendidikan, sehingga pelatihan ini dimasukkan untuk seorang tenaga pendidikan agar memiliki sikap kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan SDM dalam dunia pendidikan. Di dalam kelompok. Terus yang kedua adalah sikap kepemilikan
atasan yang memiliki kepedulian tinggi dengan seorang tenaga kependidikan yang kurang berempati. Karena di situ siswa ataupun guru akan menilai bagaimana sikap yang ditujukan oleh tenaga kependidikan tersebut. Kalau tenaga kependidikannya sudah acuh tak acuh dalam memberikan pelayanan, maka akan memberikan kesan yang negatif kepada tenaga kependidikan tersebut. Dan poin terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya, kita harus senantiasa melayani dengan sepenuh hati. Artinya kita harus ikhlas, sabar dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait manfaat dari adanya sikap kolaboratif dan responsif ini di dalam dunia pekerjaan, utamanya bagi seorang tenaga kependidikan. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh seorang tenaga kependidikan ketika mampu menerapkan sikap kolaboratif dan responsif ini. Untuk yang sifat kolaboratif, yang pertama manfaat yang akan diperoleh itu segala permasalahan akan mudah diselesaikan. Artinya ketika kita sudah menjalin kolaborasi dalam sebuah kelompok kerja, maka tentunya akan menghasilkan berbagai ide-ide atau beragam pemikiran. Nah, di situ beragam pemikiran tersebut akan ditampung dan menghasilkan suatu bentuk solusi yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang telah terjadi. Yang kedua, kita dapat belajar dari satu sama lain. Artinya ketika kita menumbuh kembangkan sikap kolaborasi dalam dunia pekerjaan, maka tentunya apa yang tidak kita ketahui, kita dapat mempelajarinya dari orang lain, sehingga pengalaman dari orang lain ataupun hal-hal yang memang tidak kita ketahui sebelumnya, melalui sikap kolaborasi ini kita menjadi lebih tahu dan dapat belajar secara bersama-sama. Terus yang ketiga, manfaatnya meningkatkan suatu bentuk produktivitas. Artinya dengan kerjasama dapat membantu menyelesaikan segala sesuatu yang tadinya memakan waktu lama, dan melalui sikap kolaboratif ini yang tadinya memakan waktu lama, kita akan lebih mudah atau lebih singkat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun problematika yang ada. Dan manfaat yang terakhir itu ketika kita mampu menerapkan sikap kolaboratif di sini akan menciptakan suasana lingkungan yang kejam. Karena ketika di dalam kelompok kerja tersebut sudah terjadi suatu kerjasama yang baik, artinya sudah saling percaya, sikap keterbukaan, tentunya di situ akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif. Dan dari situ orang-orangnya meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, tapi di situ ada melalui sikap kolaboratif ini tentunya akan menciptakan sikap kayak merasa orang ini tentunya tidak baik dalam memberikan pelayanan, jadi orang lain tersebut akan memberikan kesan yang negatif kepada kita. Artinya kita tidak menutup kemungkinan kita akan tidak disukai oleh orang tersebut. Jadi sebaiknya ketika kita menjadi seorang tenaga kependidikan harus memberikan respon yang baik kepada orang lain, atau mampu memberikan masukan-masukan atau pelayanan yang baik terhadap orang lain. Karena di situ orang lain akan cenderung mampu atau memberikan sikap yang baik kepada kita. Terima kasih, itu saja